Pernah nggak sih kamu lagi di tengah keramaian, tiba-tiba ngerasa dunia ini tuh terasa sunyi banget? Terus kamu lihat orang-orang di sekitar kamu dan sadar kalau kita semua ini sebenarnya lagi berjalan menuju satu garis finish yang sama. Aku mau ngajak kamu berimajinasi sebentar. Bayangkan dunia ini adalah sebuah ruang tunggu bandara yang sangat mewah. Fasilitasnya lengkap, makanannya enak, kursinya empuk, dan di situ kita asik bermain HP, ngobrol, sampai tertawa terbahak-bahak. Namun, di ruang tunggu itu nggak ada jam dinding dan nggak ada pengumuman lewat pengeras suara. Satu-satunya cara kita keluar dari sana adalah lewat satu pintu yang dijaga ketat. Petugasnya akan datang secara acak, menepuk pundak salah satu dari kita, lalu bilang, "Ayo, giliran kamu sekarang." Bayangkan kalau yang ditepuk itu adalah kamu. Saat itu juga, dan kamu nggak bisa bilang, "Sebentar ya, tugasku belum selesai." Atau kamu bilang, "Bentar, aku belum minta maaf sama ibuku." Nah, di detik pundakmu ditepuk, semua barang mewah yang kamu bawa ke ruang tunggu itu harus ditinggal. Kamu keluar cuman membawa apa yang ada di dalam hati kamu. Pertanyaannya adalah, kalau pundakmu ditepuk detik ini juga, apa kamu sudah siap? Atau kamu masih sibuk menghias kursi tunggu yang sebenarnya bukan milik kamu? Teman-teman, kita tuh sering banget bicara soal investasi, seperti saham, emas, atau aset digital. Tapi kita sering lupa investasi yang paling krusial adalah waktu. Waktu itu unik banget ya, dia nggak bisa ditabung buat besok. Kalau hari ini kamu buang-buang waktu, ya udah, jatah kamu hidup berkurang 24 jam. Kamu nggak bisa minta ganti. Dan jujur aja nih, kita tuh sering banget bersikap seolah-olah kita punya waktu selamanya. Mulai sekarang coba deh jujur sama diri sendiri. Berapa kali kita menunda ibadah dengan alasan masih ada waktu? Kita sanggup menatap layar buat kerja atau main game sampai mata perih, tapi kenapa buat sujud yang cuman beberapa menit aja rasanya tuh berat banget. Rasanya seperti ada beban bertonton di pundak. Padahal ibadah itu bukan cara kita menyogok Tuhan supaya masuk surga. Ibadah itu adalah kebutuhan hidup kita. Dan itu juga sebagai jeda dari dunia yang berisik ini. Momen dimana kamu bisa bicara sejujur-jujurnya tanpa perlu takut dihakimi. Kalau kita nggak punya waktu buat yang menciptakan kita, terus buat apa sebenarnya waktu yang kita punya sekarang? Banyak yang bilang jangan bahas kematian terus bikin takut, bikin gak semangat hidup. Padahal menurut aku justru sebaliknya. Mengingat kematian itu adalah mesin penggerak hidup yang paling jujur. Kenapa? Karena orang yang sadar dia akan mati, dia nggak akan sempat buat sombong. Dia nggak akan sempat buat mendendam lama-lama. Bayangkan kalau kamu tahu umurmu tinggal seminggu lagi, apakah kamu masih mau marah-marah gara-gara disalib orang di jalan? Atau kesel karena komentar orang di media sosial? Pasti enggak kan? Kamu bakal fokus sama hal-hal yang benar-benar penting. Mengingat kematian itu seperti memakai kacamata bening di dunia yang penuh kabur. Kamu jadi bisa melihat mana yang emas, mana yang cuman rongsokan. Kamu jadi tahu kalau mengejar pujian manusia itu sia-sia. Karena nanti pas kamu udah di dalam tanah, pujian itu gak akan bisa menerangi liang lahat kamu. Dan untuk kamu yang masih dengerin suara aku sampai detik ini adalah pengingat buat kita berdua. Kematian itu bukan hal seram yang harus dijauhi, tapi kenyataan yang harus dipersiapkan. Lihatlah tangan kamu sekarang, rasakan nadimu, itu adalah bukti kalau Allah masih kasih kamu kesempatan. Bukan karena kita orang baik, tapi karena Allah tahu dosa kita masih banyak dan Allah ingin kita memperbaikinya hari ini.
Jangan tunggu hari esok untuk berubah, karena esok itu belum tentu ada buat kita. Kalau ada hati yang perlu kamu obati, obatilah sekarang. Kalau ada kening yang perlu bersujud, sujudlah sekarang. Jangan biarkan penyesalan jadi kalimat pertama yang kamu ucapkan saat nafasmu sudah di kerongkongan. Teman-teman, sekali lagi aku ucapin terima kasih ya. Kalian udah mau meluangkan waktu berharga buat dengerin obrolan ini. Semoga setelah ini kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih pasrah, dan lebih siap. Jaga diri baik-baik di sana ya. Sampai ketemu di waktu yang entah kapan, di tempat yang semoga jauh lebih indah dari dunia ini. Selamat beristirahat teman-teman.